Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Mahendra dengan NIM 2208060064. Sekarang saya kelas Farmasi B angkatan 2022 yang akan membagikan tutorial terkait uji C-square dalam mata kuliah Statistika dan Komputasi yang diampu oleh Bapak Imam Syahputra Yamin, SKM MEPIT. Berikut adalah tutorialnya. Berikut adalah tutorial cara menggunakan analisis data dengan menggunakan regresi linear ganda. Langkah pertama itu pemodelan seleksi bivariat. Uji yang digunakan pada analisis bivariat tergantung dari variabel yang digunakan. Bila variabel independennya numerik, uji korelasi; bila independennya kategorik, uji T atau uji ANOVA. Yang pertama itu uji bivariat korelasi, melakukan analisis bivariat untuk variabel independen berjenis numerik, variabel berat, badan ibu, umur ibu, frekuensi prematur, frekuensi ANC. Dan pastikan teman-teman sebelum melakukan analisis, teman-teman harus memastikan sudah masuk ke aplikasi SPSS sendiri. Nah, langkah pertama teman-teman harus mengklik analisis terlebih dahulu. Kedua, teman-teman harus sorot ke correlate. Nah, di bagian correlate itu klik di bagian bivariat. Setelah masuk, teman-teman muncul layar menu bivariat correlation. Maaf saya. Yes. Di sini teman-teman di bagian variabel independennya itu teman-teman masukkan umur. Terus LWT. Nah, setelah itu teman-teman masukkan berat ibu pada saat menstruasi terakhir. Setelah itu menambahkan PTL atau riwayat mengalami prematur. Setelah itu teman-teman menambahkan FTV, frekuensi periksa hamil pada trimester pertama. Oke, setelah itu teman-teman mengklik tombol OK. Oke, berikut adalah data correlationnya dari bivariatnya. Yang ini pertama, hasil dari analisis bivariat dengan korelasi didapatkan nilai value-nya variabel umur P219, berat badan P 0,010, frekuensi ANC-nya itu P sama dengan 0,426. Frekuensi prematur P sama dengan 0,034. Dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa variabel umur, berat badan, dan frekuensi prematur mempunyai p-value lebih kecil dari 0,25. Dengan demikian, ketiga variabel tersebut dapat dilanjutkan masuk ke pemodelan multivariat. Sedangkan untuk variabel frekuensi ANC mempunyai value lebih besar dari 0,25, yaitu P sama dengan 0,426, sehingga tidak bisa masuk ke multivariat. Namun demikian karena secara substansi frekuensi ANC merupakan faktor yang sangat penting mempengaruhi berat badan bayi, maka variabel frekuensi ANC tetap diikutkan dalam analisis multivariat. Oke, teman-teman, kita lanjut ke pengujian bivariat UGT-nya dengan melakukan analisis bivariat untuk variabel independen berjenis kategorik merokok dan riwayat hipertensi. Yang pertama itu merokok. Nah, langkah pertama teman-teman mengklik analyze. Nah, setelah mengklik analyze tersebut, kemudian compare means-nya di bagian compare mean.
Di bagian conformance-nya itu teman-teman mencari independent sample t-test-nya, mengklik independent sample t-test. Nah, setelah itu teman-teman di bagian grouping variabelnya itu memasukkan variabel numeriknya, di mana di bagian tes variabelnya itu teman-teman memasukkan birth weight-nya. Setelah itu di bagian grouping variabelnya itu teman-teman menambahkan smoke. Oke, setelah itu teman-teman mengklik define group. Define group. Nah, di define group ini mengubah grup 1 itu angka 0 dan grup 2 itu teman-teman mengisi angka 1. Langsung teman-teman mengklik continue dan setelah itu teman-teman mengklik OK. Nah, berikut adalah data dari pengujian bivariat UJT. Oke, berikut adalah data-datanya. Hasil analisis hubungan merokok dengan berat bayi menghasilkan p-value sama dengan 0,009. Dengan demikian, p-value yang dihasilkan lebih kecil dari 0,25, maka variabel merokok dapat dilanjutkan ke multivariat. Oke, sekarang kita lanjut ke metode dengan riwayat hipertensi. Teman-teman di sini di langkah pertama itu teman-teman harus masuk SPSS terlebih dahulu, di mana pertama teman-teman harus mengklik analyze dan selanjutnya itu teman-teman harus memilih conformance-nya. Di dalam conformance-nya itu teman-teman memilih independent sample t-test-nya. Nah, setelah independent sample t-test-nya teman-teman di bagian ini juga BWT di bagian tes variabelnya, dan juga di bagian grouping variabelnya itu teman-teman memasukkan HT riwayat menderita hipertensi. Oke. Setelah itu teman-teman mengklik define group. Define group di sini juga sama. Di sini di grup 1 teman-teman memasukkan angka 0 dan di grup 2 teman-teman memasukkan angka 1. Langsung teman-teman memasukkan klik continue, setelah itu mengklik OK. Oke, berikut adalah data dari pengujian dari uji hipertensi. Oke, di sini adalah dari hasil analisis bivariat UJT antara variabel riwayat adanya hipertensi dengan berat bayi didapatkan p-value-nya itu adalah 0,045. Berarti p-value lebih kecil dari 0,25 sehingga variabel riwayat adanya hipertensi dapat lanjut ke analisis multivariat. Dengan demikian sudah seleksi semua variabel independen. Dari 6 variabel independen semuanya masuk ke proses berikutnya, yaitu ke analisis multivariat. Oke, berikut adalah langkah selanjutnya dari regresi linear ganda. Yang kedua yaitu tentang langkah kedua yaitu pemodelan multivariat. Nah, pertama teman-teman harus mengklik analisis terlebih dahulu. Langsung klik di bagian regression. Regression itu teman-teman mencari linear lalu klik. Setelah itu teman-teman memasukkan di bagian dependennya itu adalah berat bayi. Selanjutnya di bagian independen teman-teman memasukkan umur. Setelah itu teman-teman memasukkan
ada apa? Ini apa ini? Wave of mother pony. Enggak kita jelasin ini kita nanti. LWT, smoke HT. Oh oke. Ini kita tinggal masukkan ini bukan Oke. video loh kan. Oke. Baik. Oke. Nih. Wani, nah. Kemarin pelang. Berikutnya ya ini dari ulang. Selanjutnya yaitu langkah kedua dari metode pengujian regresi linear ganda, yaitu pemodelan multivariat. Dalam multivariat ini pastikan juga teman-teman sudah masuk ke bagian aplikasi SPSS sendiri. Nah, langkah pertama teman-teman harus mengklik analyze terlebih dahulu. Klik analyze, terus teman-teman di bagian regression. Di bagian regression itu mengklik linear. Setelah mengklik linear, teman-teman memasukkan di bagian dependen itu memasukkan berat badan bayi atau BWT. Setelah itu teman-teman memasukkan umur di bagian independen. Terus itu teman-teman memasukkan LWT. Setelah langsung memasukkan LWT. Nah, setelah itu teman-teman memasukkan smoke. Setelah itu teman-teman memasukkan HT atau riwayat penderita hipertensi. Setelah itu teman-teman memasukkan PTL atau riwayat mengalami prematur. Setelah itu teman-teman menambahkan FTV. Frekuensi periksa hamil pada trimester pertama. Oke, setelah itu teman-teman mengklik metode di bagian ini, klik enter. Nah, setelah itu teman-teman mengklik OK. Oke. Bawah dan langsung. Oke. Berikut adalah data-data dari pemodelan multivariat. Nah, di mana dari kotak model summary didapatkan nilai R square sebesar 0,116, artinya ke-6 variabel independen dapat menjelaskan variabel berat bayi sebesar 11,6%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Dari hasil uji statistik atau lihat kotak ANOVA, didapatkan p-value-nya 0,001, berarti persamaan garis regresi secara keseluruhan sudah signifikan. Namun demikian, prinsip pemodelan harus sederhana variabelnya, sehingga masing-masing variabel independen perlu dicek nilai p-value-nya. Variabel yang p-value-nya lebih besar dari 0,05 dikeluarkan dari model. Ternyata dari 6 variabel independen, atau lihat kolom sheet di kotak convention itu 0,150 dan frekuensi ANC-nya atau precision P sama dengan 0,954. Dan itulah tadi proses dari pengujian dari pemodelan multivariat. Oke teman-teman, berikut adalah contoh tutorial dari uji regresi linear ganda. Terima kasih atas perhatiannya dan juga menonton. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.